Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abad, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumat tanggal berapa sekarang ya? Sekarang tanggal 9 September 2022. Semoga di hari Jumat ini Allah memberikan kita rahmat yang banyak kepada kita semua, sehingga Allah mudahkan dalam segala urusan-urusan kita. Di hari Jumat itu sangat identik dengan surat Al-Kahfi, karena di hari Jumat itu disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Nah, di dalam surat Al-Kahfi itu ada satu ajaran berdoa di dalam ayat yang ke-10. Doanya begini: Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Jadi artinya kurang lebih, ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami di sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan-urusan kami. Jadi kita tuh diajarkan agar meminta rahmat dari Allah agar urusan jalan kita jadi benar. Rahmat itu adalah petunjuk yang semuanya tuh dalam petunjuk Allah, dalam lindungan Allah, dalam keberkahan Allah, keberkahan dari Allah, itu rahmat. Jadi satu paket kasih sayang Allah yang disebut dengan rahmat. Bahkan kalau definisi setan itu bukan wujud ya, bukan wujud hantu atau gimana gitu. Setan itu sifat apa? Sifat menjauhi rahmat. Sedangkan doa yang tadi justru kita berdoa meminta rahmat. Kalau wujud setan seperti apa? Wujud setan itu ya ada dari kalangan jin dan manusia, sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 112. Silakan nanti Anda buka sendiri, fahami sendiri bahwa di situ Allah menjelaskan bahwa musuh-musuh para rasul itu disebut sayatin. Sayatin itu artinya setan-setan. Dia bisa berwujud manusia, bisa berwujud jin, dan iblis adalah setan dari kalangan jin. Dan tugasnya ya menipu manusia dengan kalimat-kalimat yang indah. Kemudian pada ayat surat Al-An'am ayat 112 itu Allah mengakhiri kalimatnya dengan kalimat, maka tinggalkanlah mereka dan dari segala apa-apa saja yang diada-adakan. Jadi memang setan tuh ininya tuh mengajak kita menjauhi rahmat dengan cara memberikan kalimat-kalimat yang indah dalam rangka menipu kita. Dan menipu kita tuh dengan cara mengada-adakan sesuatu yang sebetulnya nggak ada gitu.
Dalam bahasa ininya bid'ah. Bid'ah itu kan sesuatu yang nggak ada diada-adakan. Gitu ya. Jadi dalam surah Al-Kahfi ini, di situ Allah mengajarkan kepada kita berdoalah dengan apa namanya, dengan doa yang tadi. Ini kisahnya, doa ini sebenarnya kisahnya terjadi pada Ashabul Kahfi. Lengkapnya ayatnya demikian, iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami di sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Seperti itu. Jadi apa namanya, kita seyogianya sering-sering mendoakan diri kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah dengan doa ini. Nah, yang menariknya ada doa, ini kan doa meminta rahmat nih, agar kita selalu dapat rahmat dari Allah, agar kita selalu dapat pelindungan dari Allah, agar kita selalu dapat petunjuk dari Allah. Yang menariknya, ada juga doa yang meminta perlindungan kepada Allah, agar ketika kita sudah mendapat rahmat, jangan terlalaikan lagi gitu. Ada di dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Doanya begini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kami petunjuk dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi karunia. Jadi di surat Al-Kahfi ayat 10 tadi Allah mengajarkan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami petunjuk yang lurus dalam urusan-urusan kami. Nah, di ayat surat Ali Imran ayat 8, Allah juga mengajarkan berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi satu sisi kita meminta petunjuk, dikomplitkan lagi dengan ayat yang Ali Imran ayat 8, bahwa sudah kalau udah dapat petunjuk jangan sampai kita dicondongkan lagi kepada kesesatan. Ini seolah jadi pengikat gitu loh. Ada doa yang lain lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilman nafian, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang Engkau terima. Jadi ini 3 doa yang kesemuanya itu meminta petunjuk pada Allah agar kita tuh betul-betul selamat sampai finish. Dan ini
Doa yang terakhir ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ini juga ini sangat komplit sekali. Jadi kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, kemudian amalan yang diterima oleh Allah. Ini benar komplit. Ya, untuk bisa diterima, untuk bisa masuk surga, kita memerlukan amalan yang diterima oleh Allah. Untuk bisa punya kehidupan yang baik, kita nggak kelaparan, kita nggak kesusahan, kita membutuhkan rezeki yang baik. Dan untuk bisa selamat dan kita bisa dapat rezeki yang baik, kita juga membutuhkan ilmu yang bermanfaat. Itu komplit banget. Jadi Allah tuh mengajarkan doa tuh tujuannya menyelamatkan diri kita gitu loh, supaya kita tuh betul-betul sukses. Karena memang kita, Allah ciptakan tuh bukan untuk jadi pecundang, tapi menjadi orang yang sukses. Karena kita adalah satu-satunya dari sekian juta sperma yang berhasil berhasil menembus dinding telur ibu kita. Yang lainnya gagal, mati, hanya kita saja, sehingga kita bisa lahir. Ini artinya Pak, kita dari proses pembuatan penciptaan manusia saja kita sudah disifati bahwa kita adalah pemenang gitu loh. Bayangin, sekian juta sperma yang masuk ke dalam vagina ibu kita, kemudian yang berhasil masuk ke dalam telur ibu kita itu hanya satu, ya kita gitu. Pemenangnya tuh itu maknanya adalah kita memang diciptakan Allah untuk jadi pemenang, bukan jadi pecundang. Nah, untuk jadi pemenang, ya kita butuh petunjuk, kita butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga membutuhkan perlindungan dari Allah agar ketika sudah dapat petunjuk, kita betul-betul diluruskan, jangan sampai dicondongkan kembali kepada kesesatan gitu. Dan tetap lagi kita rahmat itu sangat penting bagi kita, karena dengan rahmat itulah kita bisa selamat. Bukan sekedar selamat ya, rahmat tuh cakupannya luas. Jadi ya petunjuk, ya perlindungan, ya rasa aman, ya rasa tentram, itu semua rahmat Allah. Itu semua rahmat Allah. Jadi dalam apapun, ketika kita merasa tenang, kita merasa Allah permudah, itu semua dalam kerangka rahmat Allah. Jadi kalau kita ingin mendapat keselamatan, ya syaratnya ya mendekatlah kepada rahmat Allah itu. Tapi kalau kita ingin dalam kesesatan, ya ikutin aja langkah setan tuh. Ikutin langkah setan, ya artinya apa? Ya menjauhi rahmat. Dan dahsyatnya dalam surat Al-Baqarah itu Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Coba bayangin, hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Mengikuti langkah setan tuh ya maksudnya adalah menjauhi rahmat. Coba
masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kemudian Allah juga menyebutkan lagi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Jadi petunjuknya itu ada di dalam Islam yang kafah. Kalau kamu tidak mengikuti Islam secara kafah, ya berarti kamu mengikuti langkah setan. Langkah setan adalah langkah yang menjauhi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna setan itu. Setan itu bermakna menjauhi rahmat. Ya, kira-kira demikian pencerahan pagi hari ini di Jumat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan rahmat dan dijauhkan dari kecondongan, dari kesesatan, sehingga kita selalu mendapat petunjuk dari Allah, sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.